Malaysia selama ini dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak di kawasan Asia Tenggara. Citra tersebut telah lama melekat di benak masyarakat regional maupun global. Negara ini dianggap memiliki kekuatan energi yang cukup untuk menjaga stabilitas dalam negeri, terutama dalam hal harga bahan bakar minyak. Shono, realitas yang terjadi belakangan justru memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik. Di tengah gejolak global yang mempengaruhi sektor energi, Malaysia justru menghadapi kenaikan harga BBM yang signifikan. Bahkan di beberapa tempat, muncul kelangkaan yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin negara yang memiliki sumber daya minyak justru mengalami krisis dalam distribusi dan harga energi? Di sisi lain, kondisi ini semakin kontras ketika dibandingkan dengan Indonesia, negara tetangga yang justru terlihat lebih stabil dalam menghadapi tekanan global di sektor energi. Perbandingan ini bukan sekadar soal angka atau data, melainkan mencerminkan bagaimana kebijakan dan strategi suatu negara dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di Malaysia, kenaikan harga BBM bukan hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga merambat ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Biaya logistik meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik, dan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga semakin terasa. Masyarakat dari berbagai lapisan, baik kelas menengah maupun kelompok berpenghasilan rendah, merasakan dampak yang hampir serupa. Tidak lagi ada batas yang jelas antara siapa yang paling terdampak karena tekanan biaya hidup kini dirasakan secara merata. Situasi semakin kompleks. Ketika muncul laporan mengenai masalah teknis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar, jadi ditemukan adanya sistem yang tidak dilengkapi dengan fitur otomatis untuk mendeteksi habisnya pasokan, sehingga transaksi tetap tercatat meskipun bahan bakar tidak keluar dari nozzle. Temuan ini menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan energi. Ketika masalah teknis bertemu dengan tekanan ekonomi, yang muncul adalah akumulasi kekecewaan publik. Reaksi masyarakat Malaysia pun mulai terlihat lebih terbuka. Kritik terhadap pemerintah semakin sering muncul baik di media, sosial maupun dalam diskusi publik. Banyak yang mempertanyakan transparansi kebijakan, efektivitas pengelolaan energi, hingga arah strategi ekonomi negara. Ada pula narasi yang berkembang bahwa masyarakat selama ini tidak mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi sebenarnya. Rasa tidak percaya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Jika ditelusuri lebih dalam, krisis ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam negeri maupun dari dinamika global. Dari sisi internal, kebijakan subsidi menjadi salah satu isu utama. Subsidi energi memang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, namun di sisi lain juga menjadi beban fiskal yang besar bagi negara. Ketika harga minyak dunia meningkat, tekanan terhadap anggaran negara pun ikut meningkat sehingga ruang gerak pemerintah menjadi lebih terbatas. Selain itu, sistem distribusi dan pengelolaan energi juga memainkan peran penting. Ketidakefisienan dalam distribusi dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di berbagai wilayah. Inilah yang kemudian memicu kelangkaan di titik-titik tertentu, meskipun secara nasional stok mungkin masih tersedia. Dalam konteks ini, krisis bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan didistribusikan. Dari sisi eksternal, kondisi global saat ini memang tidak stabil. Konflik di berbagai kawasan, khususnya di wilayah Timur Tengah, memberikan dampak langsung terhadap harga energi dunia. Harga minyak mentah yang fluktuatif membuat banyak negara harus menyesuaikan kebijakan mereka secara cepat. Selain itu, kenaikan harga gas dan batu bara juga turut mempengaruhi biaya produksi energi yang pada akhirnya berdampak pada tarif listrik dan sektor lainnya. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru menunjukkan pendekatan yang berbeda. Pemerintah Indonesia memilih untuk mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi hingga periode tertentu. Meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan, kebijakan ini tidak lepas dari perhitungan fiskal yang matang. Indonesia dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menahan kenaikan harga, sehingga tekanan terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Menariknya, Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya bergantung pada produksi minyak dalam negeri. Bahkan dalam banyak kasus, Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun demikian, stabilitas yang terlihat menunjukkan bahwa faktor kunci
bukan hanya pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada strategi pengelolaan yang diterapkan. Dengan kata lain, kekuatan sebuah negara dalam menghadapi krisis tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi bagaimana mengelolanya. Perbandingan ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat, khususnya di Malaysia. Mengapa negara dengan sumber daya yang lebih besar justru menghadapi tekanan yang lebih berat? Mengapa negara dengan populasi yang lebih besar dan kebutuhan energi yang lebih tinggi justru mampu terlihat lebih stabil? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi penting yang mendorong masyarakat untuk berpikir lebih kritis terhadap kebijakan yang ada. Dalam konteks global, strategi energi juga menjadi isu yang semakin kompleks. Banyak negara mulai mencari alternatif sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Salah satu contoh adalah langkah India yang kembali membeli minyak dari Iran setelah beberapa tahun menghentikan impor akibat sanksi ekonomi. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, negara dapat mengambil langkah strategis yang sebelumnya dianggap tidak mungkin demi menjaga stabilitas dalam negeri. Hal serupa sebenarnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara lain, termasuk Malaysia. Diversifikasi sumber energi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan dari fluktuasi harga global. Namun tentu saja langkah ini tidak sederhana. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari aspek politik internasional hingga risiko ekonomi yang mungkin timbul. Di sisi lain, krisis energi juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dalam negeri. Dalam beberapa narasi yang berkembang, terdapat anggapan bahwa situasi krisis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Meskipun hal ini bersifat spekulatif, persepsi masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh kondisi yang mereka rasakan sehari-hari. Ketika beban ekonomi meningkat, maka sensitivitas terhadap isu politik juga ikut meningkat. Dampak sosial dari krisis ini pun tidak bisa diabaikan. Kenaikan harga BBM tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial. Ketika masyarakat merasa terbebani dan tidak mendapatkan solusi yang jelas, maka potensi ketidakpuasan akan semakin besar. Oleh karena itu, respons pemerintah menjadi sangat krusial dalam menentukan arah situasi ke depan. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi publik menjadi salah satu faktor kunci. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang jelas dapat membantu mengurangi spekulasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat memperburuk situasi dan memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Jika melihat secara lebih luas, krisis yang terjadi di Malaysia dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara lain. Ketahanan energi bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kebijakan, manajemen, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global. Negara yang mampu mengelola ketiga aspek ini dengan baik akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi krisis. Indonesia dalam hal ini memberikan contoh bagaimana pendekatan yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan menjaga stabilitas harga dan memanfaatkan ruang fiskal yang ada, Indonesia mampu meredam dampak langsung dari kenaikan harga global. Tentu saja kebijakan ini memiliki konsekuensi tersendiri, namun dalam jangka pendek mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat. Pada akhirnya, perbandingan antara Malaysia dan Indonesia bukanlah untuk menentukan siapa yang lebih baik, melainkan untuk memahami bahwa setiap negara memiliki tantangan dan pendekatan yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana setiap negara mampu belajar dari situasi yang ada dan mengambil langkah yang tepat untuk masa depan. Krisis energi yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika global yang tidak dapat dihindari. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Negara yang mampu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sistem energi, mereka akan memiliki keunggulan di masa depan. Ya, masyarakat di sisi lain juga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Ya, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap isu-isu energi, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi, kritik yang konstruktif, dan partisipasi aktif dalam diskusi publik dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik. Sebagai penutup, situasi yang terjadi saat ini mengingatkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kebijakan dan kepemimpinan yang dijalankan. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci utama. Dan pada akhirnya, setiap krisis selalu membawa pelajaran
bagi mereka yang bersedia untuk belajar dan berubah. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।